semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Fatia Zahira dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Grafika Penerbitan, Prodi Penerbitan, kelas penerbitan 2C dengan NIM 25063210069. Jadi di sini saya akan mereview film Spotlight sebagai pemenuhan ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Nah, jadi film Spotlight sendiri itu menceritakan tentang perjuangan tim investigasi Spotlight dari surat kabar The Boston Globe dalam mengungkapkan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah pastor gereja di Boston, Amerika Serikat. Berbeda dari film investigasi yang biasanya penuh ketegangan dan aksi, Spotlight justru lebih menonjolkan cara kerja jurnalistik yang realistis, mulai dari mencari petunjuk, mewawancarai narasumber, menelusuri dokumen, hingga menyusun laporan yang siap dipublikasikan. Nah, ceritanya dimulai dari pemimpin redaksi yang baru, Marty Baron, itu meminta tim Spotlight untuk menelusuri lebih lanjut kasus seorang pastor yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Awalnya kasus itu terlihat sebagai tindakan individu, tapi ternyata ketika tim melakukan penelusuran lebih lanjut, itu terlihat bahwa jumlah korban dan pelaku lebih banyak dari yang telah diduga sebelumnya. Dalam proses investigasinya itu terlihat jelas penerapan prinsip-prinsip kode etik jurnalistik. Tim Spotlight melakukan verifikasi dengan mewawancarai korban, pengacara, dan pihak-pihak yang terkait, di mana sikap ini mencerminkan kode etik jurnalistik di Indonesia yang menegaskan bahwa wartawan harus bersikap independen serta menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Salah satu scene yang menarik itu adalah ketika reporter Sacha mewawancarai korban pelecehan seksual. Ia tidak mengajukan pertanyaan secara agresif ataupun memaksa korban untuk menceritakan pengalaman mereka. Ia justru mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati, serta memberi ruang bagi korban untuk berbicara. Adegan ini menunjukkan penerapan kode etik jurnalistik yang menghormati narasumber, terutama bagi mereka yang memiliki trauma. Film ini juga memperlihatkan penerapan prinsip keberimbangan dan uji informasi. Setiap temuan yang ada selalu diperiksa kembali melalui dokumen resmi dan sumber yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa informasi dari satu pihak saja tidak cukup untuk dijadikan dasar dari berita investigasi. Spotlight menggambarkan bagaimana pers menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial. Tim Spotlight menggunakan jalur hukum untuk mengakses dokumen-dokumen yang sebelumnya tidak mudah diakses untuk publik. Langkah ini menunjukkan bahwa kebebasan pers harus beriringan dengan tanggung jawab hukum. Film berakhir ketika hasil investigasi akhirnya diterbitkan oleh The Boston Globe. Setelah berita tersebut terbit, telepon di ruang redaksi terus berdering dari berbagai korban lain yang selama ini memilih diam. Scene ini menjadi sangat emosional karena menunjukkan dampak nyata dari kerja jurnalistik yang dilakukan dengan benar. Berita tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan. Secara keseluruhan, film ini sangat relevan bagi mahasiswa jurnalistik karena Spotlight tidak hanya menceritakan tentang skandal pelecehan seksual, melainkan juga menunjukkan tentang bagaimana jurnalisme yang bekerja sesuai dengan hukum dan kode etik jurnalistik dapat mengungkapkan sesuatu kebenaran yang selama ini tersembunyi. Melalui ketelitian, verifikasi data, independensi, dan tanggung jawab terhadap publik, tim Spotlight berhasil menghasilkan laporan yang berdampak besar bagi masyarakat. Film ini menjadi contoh nyata bahwa tugas wartawan tidak hanya sekadar mencari berita, tetapi memastikan informasi yang disampaikan itu benar, adil, dan bermanfaat bagi kepentingan publik. Segitu saja review singkat dari film Spotlight, serta keterkaitannya terhadap hukum pers dan kode etik jurnalistik dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, bye!